Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu sejak Lu Ming membunuh Tuan Muda Penjara Darah. Dalam 7 hari terakhir, seseorang akhirnya memasuki kota air gelap dengan membawa kunci dan makam Raja Samsara. Dengan cara ini, hanya ada satu salinan peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi. Saat ini, suasana di kota Darkwater menjadi lebih khusyuk. 3 kota lainnya, talenta tertinggi juga telah mendengar tentang berita tentang makam Kaisar Reinkarnasi dan memasuki kota air gelap. Ledakan. Pada malam hari ke-7, terdengar suara mengejutkan di kota air yang gelap. Seseorang sedang berkelahi. Satu demi satu sosok menyerbu ke langit dan melihat ke kejauhan. Lu Ming juga bergegas ke langit dari kamarnya dan mengamati dari kejauhan. Bas. Kemudian, Lu Ming melihat seorang pemuda bergegas ke langit untuk melarikan diri. Itu dia. Jantung Lu Ming berdetak kencang saat dia mengenali pemuda ini. Pria ini adalah kesayangan surga yang memiliki kunci dan peta makam Raja Samsara. Dia juga seorang ahli dengan tubuh spiritual surgawi dan telah memahami hukum. Ledakan. Sebuah tangan kuning besar tiba-tiba terbentuk dan meraih pemuda itu. Pemuda itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mematahkan tangannya. Pada akhirnya tangan kuning itu patah, namun pemuda itu sendiri juga terluka parah dan mengeluarkan seteguk darah. Beri aku peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi, dan aku akan mengampuni nyawamu. Seorang pria muda berjubah kuning muncul di langit, dan auranya yang luas menekan sekeliling. Tangki hukum. Sekilas Lu Ming dapat mengetahui bahwa pemuda berjubah kuning ini adalah seorang setengah orang suci yang memiliki badan hukum. Selain itu, dia juga merupakan tubuh spiritual surgawi, setingkat dengan 10 pangeran gagak emas dan Kamu Dongfang. Jangan pernah memikirkannya. Pemuda itu meraung dan mencoba keluar dari pengepungan. Namun, mata pemuda berjubah kuning itu menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, pedang batu besar muncul di langit dan menebas pemuda itu. Terdapat perbedaan besar antara alam setengah biksu tahap kedua dan tahap ketiga. Pemuda itu sama sekali bukan tandingannya. Setelah beberapa gerakan, tubuhnya ditembus oleh pedang batu, dan dewa spiritualnya hampir hancur. Jangan bunuh aku akan memberimu peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi. Pada akhirnya, pemuda itu ketakutan dan menyerahkan peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi. Pemuda berjubah kuning itu menyimpan kunci peta makam Kaisar Reinkarnasi dan mendengus dingin. Dia melangkah ke udara dan menghilang ke kota air yang gelap. Meski pemuda itu tidak mau, dia tidak punya pilihan lain. Namun, para Saint asli masih belum bergerak. Kota air yang gelap akan berada dalam kekacauan. Banyak orang menghela nafas. Paragon dari 3 kota lainnya semuanya telah datang ke kota Darkwater, namun penduduk asli kota Saints of Darkwater tidak ikut campur. Semua orang tahu bahwa kota Darkwater akan berada dalam kekacauan. Semua orang ingin memasuki makam Kaisar Reinkarnasi, termasuk petanya. Akan ada perjuangan untuk itu. Orang-orang yang menguasai peta dan kunci makam mungkin akan dirombak. Untuk sementara waktu, kota air yang gelap dipenuhi arus bawah. Ekspresi Lu Ming dan Huang Ling juga berubah serius. Halaman mereka sangat dekat satu sama lain. Selain itu, mereka telah berkultivasi secara tertutup dan tidak pergi kemana-mana. Mereka takut jika berpisah, mereka akan diserang dan peta serta kunci makam Raja Samsara akan diambil. Pada malam kedua, pertempuran besar lainnya terjadi. Favorit surga yang memiliki kunci peta makam Raja Reinkarnasi ingin meninggalkan kota Darkwater di malam hari dan bersembunyi di kegelapan. Dia akan keluar setelah dia mengumpulkan semua kuncinya. Namun, begitu dia melangkah keluar dari gerbang kota air gelap, dia dikepung oleh 3 favorit surga dengan level yang sama. Pada akhirnya, dia terluka parah dan harus menyerahkan peta dan kuncinya. Alhasil, suasana di kota Darkwater menjadi semakin khusyuk. Selain 10 pangeran gagak emas dan Kamu Dongfang, yang tidak mereka takuti, orang lain yang memiliki kunci peta makam Raja Samsara telah menemukan orang untuk diajak bekerja sama. Tujuan mereka adalah untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kalau tidak, jika dibawa pergi, tidak ada yang tersisa. Beberapa hari telah berlalu, namun rangkaian kunci peta terakhir masih belum muncul. Pada hari ini, 2 sosok tiba di Istana Phoenix. Lu Ming dan Huang Ling muncul bersama. Zhao Kuang, Sima Liang, itu kamu. Mengapa kamu datang ke Istana Phoenixku? Kata Huang Ling.
Dua orang yang baru tiba adalah Zhao Kuang dan Sima Liang. Huang Ling, Lu Ming, kami di sini untuk membentuk aliansi denganmu. Kata Zhao Kuang, ada begitu banyak pembudidaya kuat di kota air gelap sekarang. Bagaimana kalau kita membentuk aliansi dan pergi ke makam Raja Samsara bersama-sama? Sima Liang melanjutkan, oh, aliansi, apakah Anda memiliki kunci dan peta makam Raja Reinkarnasi? Lu Ming bertanya. Zhao Kuang dan Sima Liang tercengang, tentu saja, saya tidak. Karena Anda tidak memilikinya, hak apa yang Anda miliki untuk membentuk aliansi dengan kami? Lu Ming melambaikan tangannya dengan santai. Kedua orang ini punya ide bagus. Bagaimana bisa begitu mudah mendapatkan sesuatu tanpa apapun? Wajah Zhao Kuang dan Sima Liang langsung menjadi gelap. Lu Ming, orang lain di kota Darkwater yang memiliki peta dan kunci makam semuanya mencari ahli untuk membentuk aliansi guna meningkatkan kekuatan mereka. Kami berdua mencarimu untuk bekerja sama karena kami sangat menghargaimu, tapi kamu sombong sekali. Lu Ming, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu bisa membunuh Wan Tiancheng dan Tuan Muda Penjara Darah, kamu bisa melanggar hukum dan meremehkan orang lain. Jika dua atau bahkan tiga orang seperti Tuan Muda Penjara Darah bergabung, apakah kamu masih cocok untuk mereka? Sima Liang berkata dengan gigi terkatup. Lu Ming sudah menyuruhmu tersesat. Kenapa kamu tidak tersesat? Huang Ling memarahi. Bagus, bagus, sangat bagus. Lalu aku akan melihat kunci petamu diambil. Zhao Kuang sangat marah. Dia dengan sedih meninggalkan kalimat ini dan pergi bersama Sima Liang. Lu Ming dan Huang Ling saling memandang dengan tatapan serius di mata mereka. Kemudian, mereka kembali ke kamar masing-masing dan mulai berkultivasi dengan gila-gilaan. Namun, terlalu sulit bagi tubuh utama Lu Ming untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Segel kekacauan yang membalikkan langit baru saja menerobos, jadi hampir tidak mungkin untuk mengolahnya ke tingkat ke-6 dalam waktu singkat. Hal yang sama juga terjadi pada basis budidayanya. Oleh karena itu, Lu Ming terus menyempurnakan kristal iblis untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Tiba-tiba, jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia berseri-seri dengan gembira dan memasuki diagram gunung dan sungai. Ming Lian duduk di gunung dengan menyilangkan kaki. Piringan formasi Taiji melayang di atas kepalanya dan menyebarkan sinar cahaya. Api energi mental emas di antara alis klon itu menari. Tiba-tiba, api energi mental meluas dan cincin energi mental muncul di tubuh klon. Ada 10 titik cahaya pada cincin roh emas ke-9. Ini berarti dia akhirnya menyalakan lampu roh ke-10 dan mencapai alam kesempurnaan. Tingkatan ini setara dengan tingkat pertama dari setengah biksu dalam seni bela diri. Langkah selanjutnya adalah memahami hukum. Baiklah, Lu Ming sangat gembira. Peningkatan tubuh kedua tidak diragukan lagi akan meningkatkan kekuatan tempurnya. Pada saat kritis ini, itu akan sangat membantunya. Kemudian, cincin roh menghilang, dan tubuh kedua mulai mengkonsolidasikan budidayanya. Lu Ming mengambil alih dan meninggalkan diagram gunung dan sungai untuk terus menyempurnakan kristal jahat iblis. Namun, tidak lama kemudian, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya dan bergegas keluar halaman. Itu karena beberapa aura menakutkan menekan Istana Phoenix. Boom! Ledakan, ledakan, ledakan. Total ada 4 aura menakutkan. Mereka naik seperti asap dan menuju Istana Phoenix. Lalu, 4 sosok berjalan di udara. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, langit akan bergemuruh, dan tekanan besar menekan Istana Phoenix. Sesosok muncul dan Huang Ling muncul di samping Lu Ming. Kemudian, murid-murid Istana Phoenix lainnya bergegas keluar. Akhirnya sampai di sini, Huang Ling bergumam, matanya serius. Favorit surga dari kota-kota lain akhirnya akan bergerak. 4 orang datang sekaligus. Keempat orang ini benar-benar ahli kebanggaan surga yang menakutkan. Masing-masing dari mereka adalah ahli kebanggaan surga setingkat Tuan Muda Penjara Darah dan Wan Tiancheng. Tanpa kekuatan tempur seperti itu, mereka tidak akan berani merancang apapun pada Lu Ming dan Huang Ling. 4 pemuda, 3 pria dan 1 wanita, berdiri berbaris di depan Huang Ling dan Lu Ming. Pada saat ini, seluruh kota Darkwater merasa khawatir. Banyak orang yang naik ke udara dan melihat ke atas. Itu sangat menakutkan. 4 kultivator kuat akan menyerang Lu Ming dan Huang Ling.
Itu hanya masalah waktu saja. Para jenius lainnya semuanya mencari ahli untuk membentuk aliansi. Adapun Lu Ming dan Huang Ling, hanya ada 2. Tentu saja, mereka akan menjadi sasaran. 4 lawan 2, Lu Ming dan Feng Ling kemungkinan besar berada dalam bahaya. Mereka tidak bisa menyimpan peta dan kuncinya. Suara-suara itu bergema di langit. Tidak jauh dari Istana Phoenix, Zhao Kuang dan Sima Liang juga sedang menonton. Lu Ming, bukankah kalian semua sangat sombong? Kali ini, mari kita lihat bagaimana Anda dapat menyimpan kunci peta. Zhao Kuang tertawa dingin. Lu Ming dan Feng Ling sebaiknya dibunuh. Wajah Sima Liang dipenuhi dengan kekejaman. Huang Ling, Lu Ming, serahkan peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi. Seorang pemuda berkata langsung, jika Anda menginginkan peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan. Huang Ling berkata dengan dingin. Huang Ling, meskipun tubuh Phoenix abadimu memiliki vitalitas yang kuat, kamu tidak memiliki peluang melawan kami berdua. Lu Ming, aku tahu kamu membunuh Tuan Muda Penjara Darah beberapa waktu lalu, tapi apakah kamu masih cocok untuk kami berdua? Aku memperingatkanmu, jangan membuat kesalahan. Seorang pemuda berkata dengan dingin. Kamu bisa mencoba melihat apakah kamu cocok untuknya. Lu Ming berbicara dengan cara yang sangat mendominasi. Kamu sangat keras kepala. Karena itu masalahnya, seranglah. Mati, teriak seorang pria muda sambil melangkah keluar dan menyerang Feng Ling. Pada saat yang sama, satu-satunya wanita di antara mereka berempat juga menyerang Feng Ling. 2 orang sisanya didakwa di Lu Ming. 2 lawan 1. Teriakan burung Phoenix terdengar, dan bayangan Phoenix yang abadi keluar dari tubuh Huang Ling. Sepasang sayap burung Phoenix terbentang dari punggungnya, dan seluruh tubuhnya bermandikan api abadi. Sayap Phoenix mengepak, dan seperti 2 pedang dewa, mereka menebas lawan, terlibat dalam pertarungan hebat dengan lawan. Namun, saat mereka bertukar pukulan, Huang Ling berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka berdua tidak lebih lemah darinya, jadi dia hanya bisa menggunakan tubuh Phoenix surgawinya yang abadi untuk bertahan. Adapun Lu Ming, dia juga terlibat dalam pertempuran besar dengan pihak lain. Sebuah kuali besar menekan Lu Ming, dan pada saat yang sama, ada pedang Qi yang menyala-nyala dan menakutkan. Kekuatan dari 2 makhluk favorit surga yang menakutkan yang bekerja sama terlalu kuat. Glabella Lu Ming bersinar dan Ming Lian melangkah keluar. Disformasi Tai Chi melayang di atas kepalanya. Diagram formasi Tai Chi muncul dan menekan pemuda yang telah menebas aura pedang menyala itu. Ledakan, pedang Qi yang menyala-nyala tersebar. Ming Lian melambaikan tangannya dan teriakan Phoenix terdengar. Pedang terbang Phoenix Feather terbang keluar. Kali ini, ada total 21 pedang terbang Phoenix Feather. Mereka membentuk susunan pedang dan berubah menjadi cahaya pedang yang menakutkan, menyerang pihak lain. Kembali ke Windy Plains, Lu Ming telah memperoleh lebih dari selusin bulu Phoenix. Selama periode waktu ini, semuanya telah disempurnakan menjadi pedang terbang bulu Phoenix oleh klon Ming Lian miliknya. Sebanyak 21 pedang terbang bulu Phoenix membentuk formasi pedang, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Pedang matahari ilahi. Pihak lain memegang pedang yang menyala-nyala dan menebas pedang Qi seperti matahari menuju tubuh kedua. Tubuh utama Lu Ming bersinar dengan cahaya saat dia melemparkan seni 10.000 tentara. Senjata suci muncul satu demi satu. Dia memegang tombak di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Mereka membombardir kuali dan membuatnya terbang. 9 kuali menekan langit. Lawan Lu Ming adalah seorang pemuda berjubah hitam. Dia memiliki rambut panjang dan aura misterius. 9 kuali melayang di sekelilingnya. Lu Ming mau tidak mau memikirkan kuali 9 naga ilahi. Kuali 9 naga ilahi juga memiliki 9 entitas untuk menekan pembuluh darah naga. Pemuda berjubah hitam mengendalikan 9 kuali untuk menekan Lu Ming. Membunuh. Lu Ming berteriak dan melemparkan teknik pedang dewa ke lawannya. Tubuh pemuda berjubah hitam itu bergetar, dan serangannya melambat. Lu Ming melemparkan tombak dan pedang di tangannya dan mengendalikan senjata suci lainnya untuk melawan 9 kuali. Dentang, dentang, tidak diragukan lagi, 9 kuali itu semuanya adalah senjata Sein. Ketika 9 kuali bekerja sama, kekuatan mereka akan menjadi lebih mengejutkan. Di langit di atas Istana Phoenix, suara benturan logam terdengar seperti bunyi lonceng.
Murid-murid lain dari Istana Phoenix tidak bisa ikut campur sama sekali. Para jenius biasa akan terluka atau bahkan terbunuh oleh ki yang meluap jika mereka mendekat. Kekacauan. Lu Ming bergumam. Sebuah cap kekacauan yang membalikkan langit muncul di masing-masing telapak tangannya dan dia melemparkannya ke pihak lain. Perangko kekacauan yang membalikkan langit itu sebesar gunung. Ia menekan seolah ingin menghancurkan segalanya. Murid pemuda berjubah hitam itu berkontraksi dengan cepat. Dia memanggil beberapa kuali dan meledakkannya ke atas. Ledakan, ledakan. Dengan dua dentuman yang teredam, kuali lawan terlempar, dan pemuda berjubah hitam itu mundur. Pada saat ini, sebuah pagoda muncul di atas kepala Lu Ming. Gelembung itu ada di dalam. Gelembung, bantu tubuh kedua ini. Lu Ming berkata dan pagoda itu terbang menuju medan perang dari badan prasasti kedua. Membunuh, mati. Lu Ming meraung dan melepaskan teknik pedang dewa. Dua Sky Seal yang terbalik muncul di telapak tangannya dan menekan pihak lain. Pihak lain meraung, dan tubuhnya memancarkan cahaya aneh, menyebabkan 9 kuali bergetar. Banyak senjata suci Lu Ming yang terlempar, dan dia kemudian bertarung melawan segel langit yang terbalik. Pertarungan antara keduanya murni pertarungan kekuatan yang sengit. Tidak ada teknik yang terlibat. Segel langit yang terbalik dan 9 kuali terus saling bertabrakan seperti gunung. Mereka terus saling membombardir di udara, mengguncang seluruh kota Darkwater. Banyak petani yang lebih lemah terpaksa mundur. Gelombang suara dari tabrakan itu terlalu kuat. Namun, dengan bantuan teknik pedang Dewa Lu Ming, pemuda berbaju hitam itu perlahan kalah dari Lu Ming. Dia ditekan oleh Lu Ming dan harus mundur setelah setiap tabrakan. Setelah lebih dari 10 gerakan, pemuda berpakaian hitam telah mundur lebih dari 10 mil. 9 meterai gerbang ilahi. Tangan Lu Ming tiba-tiba membentuk segel. 9 gerbang penyegelan tiba-tiba muncul di udara, memancarkan cahaya cemerlang. Masing-masing diarahkan ke salah satu kuali. Saat ini, Lu Ming telah mengembangkan 9 segel gerbang dewa hingga puncaknya. Dia bisa memadatkan 9 gerbang penyegel sekaligus. 9 gerbang terhubung dan kekuatan penyegelan meningkat pesat. 9 kuali lawannya tersegel dalam sekejap. Mereka berhenti di udara dan tidak bisa bergerak. Bagaimana Lu Ming bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Dia melambaikan tangannya dan segel kekacauan besar yang membalikkan langit terbentuk, menekan pemuda berbaju hitam itu. Pemuda berbaju hitam itu terkejut. Dia meraung dan tubuhnya meledak menjadi cahaya hitam yang mengejutkan. Dia sepertinya telah berubah menjadi kuali besar. Dia melambaikan tangannya dan membombardir segel kekacauan yang membalikkan langit. Ledakan. Pemuda berbadan hitam itu terlempar seperti bola meriam. Dia batuk seteguk darah di udara, dan banyak pelindung tulang di tubuhnya pecah seperti kacang goreng. 9 kuali, gabungkan menjadi satu. Pemuda berbaju hitam itu meraung dan cahaya hitam di tubuhnya menjadi lebih kuat. Aura dari 9 kuali yang disegel oleh gerbang penyegelan semakin kuat dan menembus segel gerbang penyegelan dalam satu gerakan. Mereka terbang menuju pemuda berbaju hitam dan kemudian digabungkan menjadi satu. Sungguh kekuatan hidup yang ulet. Lu Ming bergumam. Kekuatan tempur pemuda ini sangat mengejutkan. Seolah-olah dia telah memelihara kuali besar di dalam tubuhnya. Kekuatan hukum juga sangat menakutkan. Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dari penjara darah Tuan Muda. Lu Ming terkenal karena membunuh Tuan Muda penjara darah dan melukai rumah pembunuh ribuan pembunuh. Oleh karena itu, di antara 4 orang yang datang untuk berurusan dengan Lu Ming, tidak diragukan lagi dialah yang paling kuat. Pemuda berbaju hitam menggabungkan 9 kuali menjadi satu dan bergegas ke dalamnya. Aura kuali menjadi lebih ganas saat menyerang Lu Ming. Lu Ming meraih tombak naga hitam di sampingnya dan menusukkannya ke depan. Dentang, tombak naga hitam menghantam kuali dan membungkuk. Lu Ming dikirim terbang mundur dengan kekuatan yang kuat dan menakutkan. Kekuatan yang sangat kuat, tatapan Lu Ming agak serius. Fisik pihak lain jelas istimewa. Ketika dikombinasikan dengan kuali, seluruh tubuhnya tampak seperti sebuah kuali, dan 9 kuali itu sepertinya merupakan perpaduan dari 9 senjata Sein. Kekuatannya luar biasa. Sekarang setelah pemuda berpakaian hitam itu bergabung dengan kuali, dia praktis tak terkalahkan. Lu Ming melepaskan tombak naga hitam dan membiarkan 12 senjata suci melayang di sekelilingnya sebagai bentuk pertahanan.
Inti esensial Luming melonjak ke dalam sarung tangan esensi yang mengalir. Pada saat yang sama, meridian darah ketiganya muncul dan gelombang energi melonjak ke tubuh Luming. Meskipun Master Lembah Naga Awan telah memperingatkan Luming untuk tidak menggunakan garis keturunan ketiganya sebanyak mungkin, sebaiknya dia menggunakannya sesekali dan meminjam sedikit kekuatan. Masuknya energi garis keturunan ketiga membuat Luming semakin kuat. Raungan naga keluar dari tubuhnya saat dia melepaskan penjara yang menekan seni surgawi dan melemparkan pukulan. Dentang, tinju itu mendarat di kuali, menyebabkan gelombang kejut yang mengerikan. Gelombang suara menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bas, kuali itu bergetar dan diterbangkan oleh Luming, tetapi tubuh Luming juga mundur. Lagi, Luming melangkah maju dan melayangkan pukulan lagi. Kuali itu bergetar dan terus menghantam Luming. Dentang, dentang, dentang. Kemudian, keduanya terus bertabrakan dan bertukar puluhan pukulan. Pada saat ini, klon prasasti dan gelembung bekerja sama untuk menekan lawan. Tubuh kedua disempurnakan dengan cakram formasi Tai Chi sebagai yang utama, berubah menjadi pedang ikan Yin yang memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Pada saat yang sama, berbagai susunan dan pedang terbang bulu Phoenix juga sangat mendalam. Dengan bantuan domain ruang waktu gelembung, meskipun lawannya kuat, dia tertahan dalam pertempuran dan sepenuhnya ditekan oleh klon Ming Lian. Suara mendesing, pedang ikan Yin yang menebas, hampir membelah lawannya menjadi dua, meninggalkan luka dalam yang mengeluarkan darah. Luming itu, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan bertarung yang kuat? Kamu harus mati. Zhao Kuang, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, mengeluarkan raungan pelan. Bahkan Xia Ding tidak dapat melakukan apapun padanya. Sima Liang juga berkata dengan tidak percaya. Xia Ding adalah pemuda berjubah hitam yang mengendalikan 9 kuali. Kekuatan tempur Luming berada di luar imajinasinya. Satu orang sebenarnya bisa terbelah menjadi dua, dan masing-masing memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Pada level mereka, Xia Ding adalah favorit surga yang sangat menakutkan. Tak satu pun dari mereka yang cocok dengannya. Namun, Luming sendiri yang mampu melawannya, dan Luming yang lain mampu menekannya sepenuhnya. Untungnya, Huang Ling akan segera dikalahkan. Selama Huang Ling dikalahkan, keduanya akan bergabung untuk melawan Luming. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tetap akan dikalahkan. Sima Liang melanjutkan, saat ini, Huang Ling memang dalam bahaya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi Phoenix yang menyala-nyala. Api memenuhi langit saat dia melepaskan kekuatannya secara ekstrim. Namun, dia bukanlah tandingan dua musuh kuat di level yang sama. Dia terluka di banyak tempat. Jika bukan karena tubuh Phoenix surgawinya yang abadi, dia pasti sudah terluka parah sejak lama. Meski begitu, jika ini terus berlanjut, dia hanya akan dikalahkan. Saya memiliki tubuh Phoenix surgawi yang abadi, Phoenix surgawi yang abadi. Saya salah satu dari 10 Battle Beast teratas. Bagaimana saya bisa kalah? Roh. Phoenix menjerit panjang seperti burung Phoenix. Matanya dipenuhi kegilaan, dan nyala api di tubuhnya menjadi lebih menakutkan saat dia bertarung dengan lawannya. Bang! Tubuhnya telah tertusuk, meninggalkan lubang besar di dalamnya. Namun, dia tidak mempedulikannya. Api abadi menyebar, dan lubang besar itu otomatis sembuh. Dia membunuh dengan gila-gilaan, tidak peduli dengan lukanya sendiri, tidak peduli pada pertahanan, hanya fokus menyerang. Pada saat ini, tubuh kedua Ming Lian melanjutkan dengan serangan lainnya. Bersama dengan gelembung-gelembung itu, mereka mengeluarkan teknik yang menakutkan. Suara mendesing. Dadanya tertusuk oleh pedang ikan Yin Yang, dan kekuatan penghancur yang mengerikan terus menghancurkan tubuh rohnya, menyebabkan dia batuk darah. Cepat datang dan bantu aku. Pria itu meraung. Tunggu sebentar lagi. Kata salah satu keajaiban yang bertarung melawan roh Phoenix. Mereka ingin mengalahkan roh Phoenix dalam satu gerakan dan kemudian menghadapi Luming. Namun, tubuh Phoenix surgawi yang abadi dari roh Phoenix bukan hanya untuk pertunjukan. Pihak lain tidak bisa menjatuhkan Bilin sama sekali. Brengsek, favorit surga yang terluka parah tidak berani terus bertarung dan mundur. Keempatnya berasal dari kekuatan yang berbeda. Mereka memutuskan untuk bekerja sama memperjuangkan peta dan kunci makam Raja Samsara. Namun kini, nyawanya dalam bahaya.
Bagaimana dia bisa bertarung sampai mati? Bas! Dia mundur beberapa langkah dan pergi. Brengsek! Yang lainnya meraung. Membunuh. Tubuh kedua Ming Lian bergegas menuju medan perang Huang Ling, dan pedang ikan yin yang menebas salah satu wanita cantik. Tekanan Huang Ling sangat berkurang. Dia melancarkan serangan kekerasan terhadap salah satu dari mereka dan sebenarnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat ini, tubuh utama Lu Ming telah bertukar puluhan pukulan dengan Xia Ding. Dentang, ledakan lain yang menggemparkan bumi terdengar saat kuali itu bergetar hebat dan mundur. Sosok Xia Ding kemudian terjatuh dari dalam. Dia harus membayar mahal untuk menggunakan langkah ini. Sekarang, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mari kita lupakan saja kali ini, ayo pergi. Xia Ding meraung sambil mengambil kuali dan mundur, menghilang dalam sekejap mata. Ketika dua orang lainnya melihat ini, mereka tahu bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran. Mereka menyerang ke depan dengan sekuat tenaga. Setelah membayar harga, mereka juga keluar dan menghilang. 4 kultivator kuat dikalahkan oleh Lu Ming dan Huang Ling. Penonton di sekitarnya tersentak kaget. Lu Ming dan Huang Ling mampu mengalahkan 4 talenta tertinggi. Kekuatan tempur seperti itu sudah sangat menakutkan. Adapun Zhao Kuang dan Sima Liang, mereka bahkan lebih tercengang. Kelompok 4 Xia Ding datang dengan aura yang mengancam, tetapi pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh Lu Ming dan kakak mudanya dan mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka impikan. Mereka berdua memiliki tubuh spiritual surga tingkat rendah, jadi bagaimana bisa ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur? Tidak baik. Saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Ledakan. Di langit, sebuah cakar besar mencengkeram Feng Ling. Cakar itu tertutup sisik. Itu sangat ganas dan mengeluarkan fluktuasi yang mengerikan. Tubuh kedua Ming Lian adalah yang paling dekat dengan Huang Ling. Dia segera mengendalikan susunan cakram Tai Chi dan 2 pedang ikan yin yang menebas cakar besar itu. Bas! Bas! Pedang ikan yin yang mengenai cakarnya, dan percikan api beterbangan. Kemudian, ia dikirim terbang. Di dalam pagoda, gelembung-gelembung mulai bergerak. Kekosongan itu beriak, membentuk bilah spasial menakutkan yang menebas ke arah cakar. Adapun Huang Ling, dia juga mulai bergerak. Api memenuhi langit saat burung Phoenix menyala terbang menuju cakar. Ledakan, ledakan, bilah luar angkasa hancur, dan burung Phoenix yang menyala hancur. Sosok Huang Ling terdorong ke belakang, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Segel primal chaos yang memutar langit. Pada saat ini, tubuh utama Lu Ming juga bergerak. Dia mengembunkan stempel kekacauan besar yang membalikkan langit dan melemparkannya ke cakar besar itu. Ledakan, segel kekacauan yang membalikkan langit menghantam cakarnya dan segera hancur. Namun, cakar itu akhirnya berhasil diblokir. Ia dengan cepat menyusut dan ditarik dari langit. Sangat kuat, mata Lu Ming sangat serius. Orang lain telah bergerak. Siapa ini? Lu Ming dan Huang Ling baru saja bertempur besar dan dia mulai bergerak sekarang. Hati banyak orang di sekitarnya bergetar ketika mereka melihat ke atas ke langit. Mengaum, dengan suara gemuruh yang keras, angin dan awan berubah, dan makhluk besar perlahan muncul di langit. Murid banyak orang tertular. Tao Ti, Lu Ming perlahan melontarkan 2 kata. Makhluk besar yang muncul di langit adalah seorang Tao Ti. Tao Ti juga merupakan jenis binatang dewa yang sangat kuat. Konon pada zaman dahulu, Tao Ti bisa menelan matahari dan bulan di langit saat ia membuka mulutnya. Benar-benar menakutkan. Mata Tao Ti seperti 2 matahari kecil yang menatap Lu Ming dan Huang Ling. Suaranya yang dingin dan kasar terdengar, serahkan peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Jelas, tujuan Tao Tai sama dengan tujuan Xia Ding dan yang lainnya. Dia menginginkan peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi. Apakah suku Tao Ti hanya tahu bagaimana memanfaatkan situasi ini? Huang Ling berkata dengan dingin. Omong kosong, jika kamu tidak menyerahkannya, kamu akan mati. Tao Ti berbicara dengan dingin saat ia melangkah ke udara, menyebabkan langit bergemuruh. Di tubuh Huang Ling, api abadi menyala dengan ganas. Dia menatap dasi Tao dengan ekspresi penuh tekad. Maksudnya sudah jelas. Tubuh utama dan tubuh kedua Lu Ming berdiri bersama dan menatap Tao Ti. Membunuh. Tao Ti itu meraung dan melompat ke arah Lu Ming dan Huang Ling.
Ia mencakar mereka dan lolongan mengerikan terdengar di antara langit dan bumi saat ia mencakar mereka. Di atas kepala Ming Lian, piringan formasi Tai Chi bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Diagram Tai Chi ditekan pada dasi Tao. Bang! Cakar Tao Ti mendarat di pola Tai Chi, dan pola Tai Chi terlempar. Suara mendesing. Lu Ming melemparkan seni 10.000 tentara dan menusukkan tombak naga hitam ke titik vital Tao Ti. Namun, cakar Tao Ti yang lain menyerang dan menamparkan tombak panjang itu. Lu Ming merasakan kekuatan yang sangat kuat melonjak ke arahnya dan tubuhnya langsung terlempar. Kidan darahnya bergejolak dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Kekuatan yang sangat menakutkan. Lu Ming terkejut. Dia menusuk cakar Tao Ti dengan tombaknya, tapi hanya meninggalkan bekas yang dangkal. Ia bahkan tidak menembus timbangan. Tao Ti ini pasti berada pada level yang sama dengan Pangeran Gagak Emas ke-10. Tubuhnya setara dengan tubuh spiritual surgawi tingkat rendah, dan budidayanya telah mencapai tahap ketiga dari alam setengah suci, yaitu alam di mana hukum dapat dimasukkan ke dalam tubuhnya. Tubuh binatang dewa dengan tubuh spiritual surga sudah sangat menakutkan. Selain itu, hukum telah dimasukkan ke dalamnya, membuat tubuh semakin kuat. Bahkan gulungan 10.000 tentara Lu Ming tidak dapat memecahkannya. Teriakan Phoenix terdengar. Roh Phoenix bergerak tetapi tidak ada gunanya. Dia dikirim terbang oleh telapak tangan Tao Ti. 9 meterai gerbang ilahi. Lu Ming menggeram dan dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. 9 gerbang penyegelan dibentuk dan ditekan pada Tao Ti, mencoba untuk menutupnya. Pada saat yang sama, gelembung bergerak dan melemparkan domain ruang waktu untuk menyegel Tao Ti. Bas! Susunan piringan Tai Chi di atas kepalanya bergetar lagi, dan pola ikan Tai Chi Yin yang muncul kembali. Tapi kali ini berubah menjadi pedang ikan Yin Yang. Dua lampu pedang yang menakutkan, satu hitam dan satu putih, menebas ke arah Tao Ti. Mengaum! Tao Ti mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Tubuhnya bersinar, dan kedua cakarnya menyerang terus-menerus, mengenai pintu segel. Bang! 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 9 gerbang penyegelan bergetar hebat sebelum hancur satu per satu. Kemudian, dua sinar cahaya menakutkan keluar dari mata Tao Ti dan melepaskan diri dari domain ruang waktu gelembung tersebut. Namun, pedang ikan Tai Chi Yin yang telah tiba. Bas! Bas! Pedang ikan Yin yang menebas tubuh Tao Ti, menyebabkan percikan api beterbangan kemana-mana dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Namun, pada akhirnya, ia memotong sisik Tao Ti dan meninggalkan dua bekas pedang yang dalam di atasnya, menyebabkan darah mengalir keluar. Ledakan. Di atas kepala Tao Ti, sebuah cap besar yang membalikkan langit muncul dan menekan Tao Ti. Ah, mati, mati, kalian semua masuk neraka. Tao Ti terluka oleh pedang ikan Yin Yang dan sangat marah. Hukum mengelilingi tubuhnya dan ia bergegas keluar, membombardir segel kekacauan yang membalikkan langit. Ledakan. Stempel pembalikan surga yang kacau itu mengeluarkan getaran yang mengerikan, lalu retak dan akhirnya pecah. Sambil memekik, Huang Ling menyerang. Pedang tempur yang terkondensasi dari api abadi menebas luka Tao Ti. Ia langsung gosong dan mengeluarkan aroma daging panggang. Nyala api yang tidak dapat binasa dapat membuat seseorang tetap hidup jika digunakan pada dirinya sendiri, tetapi dapat membunuh orang lain jika digunakan pada dirinya sendiri. Sialan, bunuh! Tao Ti meraung marah dan membuka mulutnya. Seketika, kekuatan melahap yang mengerikan meledak dan menyelimuti tubuh Lu Ming dan roh Phoenix, ingin menelan dan memurnikannya. Menelan kekuatan, aku juga mengetahuinya. Lu Ming menggeram dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan melahap meledak dan segera mengimbangi kekuatan melahap pihak lain. Kekuatan melahap 9 naga, Tao Ti itu meraung. Namun, meskipun Lu Ming telah membatalkan kekuatan melahap dan menghentikan tubuh utama dan tubuh sekunder, roh Phoenix tidak dapat membatalkan kekuatan melahap dan terbang langsung ke mulut Tao Ti. Dalam sekejap mata, ia mendekati Tao Ti. Mati! Tao Ti menggeram dan mengeluarkan seberkas cahaya, yang menyelimuti Huang Ling. Roh Phoenix menjerit panjang dan terus menyerang. Dia ingin segera keluar dari sorotan cahaya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Sinar cahaya itu mengandung kekuatan penghancur dan pemurnian yang mengerikan, yang terus-menerus memurnikan roh Phoenix. Bas! Bas! Tubuh utama Lu Ming dan tubuh kedua bergerak pada saat bersamaan.
Mereka menyerang Tao Ti dalam upaya menyelamatkan Huang Ling. Namun, dua pancaran cahaya menakutkan keluar dari mata Tao Ti, memaksa tubuh utama Lu Ming dan tubuh kedua mundur pada saat yang bersamaan. Tao Ti ini terlalu kuat dan memilih waktu yang tepat untuk menyerang. Ia memilih untuk menyerang ketika Lu Ming dan Huang Ling kelelahan setelah pertempuran besar dengan Xia Ding dan 4 ahli lainnya. Pada saat ini, Lu Ming dan Huang Ling tidak lagi berada di puncaknya. Padamkan, Huang Ling. Bahkan jika kamu memiliki nyala api yang tidak dapat binasa, aku akan memadamkannya dan memurnikanmu. Suara Tao Ti terdengar, dan pancaran cahaya dari mulutnya menjadi lebih kuat. Dalam pancaran cahaya, teriakan Phoenix bisa terdengar saat nyala api roh Phoenix yang tidak dapat binasa sedang dimurnikan. Kekacauan, Lu Ming meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Segel besar yang membalikkan langit terbentuk dan ditekan ke arah Tao Ti. Pada saat yang sama, tubuh keduanya juga mengendalikan susunan di Tai Chi dengan sekuat tenaga. Dua pedang ikan yin yang muncul dan menebas ke arah Tao Ti. Dua berkas cahaya keluar dari mata Tao Ti lagi, membombardir pedang ikan yin yang dan memblokirnya. Namun, dia tidak bisa memblokir stempel chaos yang membalikkan langit dan itu menghantam tubuh Tao Ti dengan keras. Tao Ti mengerang teredam saat tubuhnya bergetar. Ia benar-benar berhasil menahan segel kekacauan yang membalikkan langit. Namun, terlihat jelas bahwa kondisi Tao Ti juga tidak baik. Sebagian punggungnya telah ambruk, dan bagian tulang belakangnya telah dipatahkan oleh segel kekacauan yang membalikkan langit. Dua aliran darah menyembur keluar dari dua luka yang disebabkan oleh pedang ikan yin yang. Mengaum, brengsek, kamu harus mati, bocah. Saat aku memurnikan roh Phoenix, itu akan menjadi hari kematianmu. Tao Ti itu meraung marah. Hari ini, dia telah disakiti oleh Lu Ming berkali-kali. Meskipun itu bukan cedera yang fatal, itu merupakan penghinaan besar baginya. Dia adalah sosok bermartabat yang berada di alam setengah biksu tahap ketiga. Namun, dia telah disakiti oleh Lu Ming berkali-kali. Dia tidak bisa dimaafkan. Tubuh fisik Tao Ti ini sungguh tidak normal. Lu Ming merasa sedikit tidak berdaya. Jika seorang ahli di tahap kedua dari alam setengah suci terkena segel kekacauan langit milik Lu Ming, dia mungkin akan dihancurkan sampai mati. Namun Tao Tai hanya mengalami luka ringan. Pada saat ini, nyala api Huang Ling yang tidak dapat binasa semakin lemah, seolah-olah akan dimurnikan kapan saja. Apa yang kita lakukan? Alis Lu Ming berkerut dalam. Setelah serangkaian pertempuran, esensi vital dalam tubuhnya hampir habis. Sulit baginya untuk menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit lagi dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika dia melakukannya, segel kekacauan yang membalikkan langit mungkin tidak berguna. Lu Ming mulai merasa cemas. Budidayanya masih terlalu rendah. Dia hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-9. Jika tingkat pengolahannya mampu mencapai alam setengah biksu tahap pertama dan memahami wilayah yang paling kacau, maka kekuatannya pasti akan meningkat drastis. Pada saat itu, dia setidaknya bisa melukai Tao Ti dengan cap kekacauan yang membalikkan langit. Namun, budidayanya saat ini hanya berada di puncak kerajaan bela diri tingkat 9. Tidak mungkin baginya untuk bergegas menuju alam setengah biksu. Itu adalah penghalang besar antara alam bela diri kerajaan tingkat 9 dan alam setengah Sein. Tidak mudah untuk menerobosnya. Hahaha, Lu Ming dan Huang Ling akhirnya akan dikalahkan dan dibunuh oleh Tao Ti. Tidak jauh dari situ, Zhao Kuang tertawa gila-gilaan. Dia sangat gembira melihat Lu Ming dan Huang Ling akan dikalahkan. Mereka tidak mungkin menjadi tandingan Tao Tai. Hasilnya sudah diputuskan. Sima Liang juga berkata dengan dingin. Di sekelilingnya, yang lain juga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tao Ti adalah favorit surga yang setara dengan Pangeran Gagak Emas ke-10. Di antara favorit surga yang memasuki medan perang 100 klan, orang-orang di level ini berdiri di posisi paling atas. Tidak mungkin bagi Huang Ling dan Lu Ming memiliki peluang. Terlebih lagi, mereka baru saja melakukan pertempuran hebat. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk menjadi tandingan Tao Ti. Bas! Pada saat ini, seruan burung Phoenix bergema di seluruh dunia. Huang Ling, yang sudah sangat lemah, tiba-tiba menjadi lebih kuat dan nyala api yang tidak dapat binasa mulai menyala. Huang Ling hampir berubah menjadi Phoenix yang abadi. Dia melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, menerobos sinar Tao Ti.
Sayapnya seperti pisau saat dia menebas Tao Ti. Tao Ti meraung dan menyerang dengan cakarnya. Ledakan, ledakan. Dengan dua dentuman keras, roh Phoenix dan Tao Ti mundur. Kamu telah menembus tangki nomologis. Tao Ti itu meraung. Membunuh. Roh Phoenix meraung saat dia melebarkan sayapnya dan menyerbu ke arah Tao Ti. Saya ingin melihat betapa kuatnya hukum api yang tidak dapat binasa. Tao Ti itu meraung dan menyerang Huang Ling. Ledakan, ledakan. Di langit, seolah-olah Phoenix dan Tao Ti sedang bertarung sengit. Untuk sesaat, sulit menentukan pemenangnya. Dia benar-benar berhasil menerobos. Mata Lu Ming berbinar. Pada saat kritis dalam hidup dan mati, Huang Ling telah menembus batas kemampuannya dan mencapai tahap ketiga dari setengah biksu, yaitu tahap di mana hukum dapat dimasukkan ke dalam tubuhnya. Setelah mencapai tahap ketiga, kekuatan tempur Phoenix Spirit telah meningkat pesat. Dia sekarang berada di level yang sama dengan Dasi Tao dan tidak takut padanya. Seperti yang diharapkan dari tubuh surgawi Phoenix yang abadi, salah satu dari 10 Battle Beast teratas. Lu Ming menghela nafas. Dia menyadari bahwa roh Phoenix memiliki karakteristik yang sama dengannya. Di saat bahaya, lebih mudah untuk menstimulasi potensi seseorang dan menembus batas kemampuan seseorang untuk mencapai lompatan. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Menjijikkan. Zhao Kuang dan Sima Liang sangat bahagia beberapa saat yang lalu, tapi sekarang wajah mereka sangat muram. Pertarungan antara roh Phoenix dan Tao Ti sangat intens. Lu Ming tidak ikut campur. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertukar ratusan gerakan, dan masih belum ada pemenang yang jelas. Huang Ling, aku akan mengampunimu hari ini. Kami akan bertarung di lain hari. Pada akhirnya, Tao Ti berbalik dan pergi setelah meninggalkan kata-kata kasar. Dia tahu bahwa sekarang setelah Huang Ling menerobos, mustahil baginya untuk merebut kunci peta Huang Ling dan Lu Ming. Dia hanya bisa mundur. Huang Ling tidak mengejarnya. Dia tidak yakin bisa mempertahankan ikatan Tao di sini. Jika mereka terus bertengkar, kedua belah pihak akan menderita dan pihak lain akan mendapat keuntungan darinya. Nyala api yang tidak dapat binasa telah padam dan roh Phoenix kembali ke bentuk aslinya. Kalian, pergilah. Tatapan Huang Ling menyapu sekeliling, terutama ke arah Zhao Kuang dan Sima Liang. Ekspresi Zhao Kuang dan Sima Liang berubah saat mereka berbalik untuk pergi. Yang lain melakukan hal yang sama. Mereka berbalik dan pergi. Kini, setelah Huang Ling berhasil menerobos dan memasuki tahap ketiga dari alam setengah Sein, maka tidak akan terlalu sulit baginya untuk membunuh para jenius biasa. Dalam sekejap mata, semua penonton di sekitarnya telah bubar. Selamat atas terobosanmu, semangat Kaisar. Lu Ming berjalan menuju Huang Ling dan tersenyum. Terobosan Huang Ling membuatnya merasa lebih rileks. Dengan terobosan Huang Ling dan penampilannya saat ini, dia yakin tidak ada yang berani mengincar mereka di masa depan. Lu Ming, aku harus berterima kasih. Jika kamu tidak menahan Tao Ti, aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos. Kata Huang Ling. Sebelumnya, Lu Ming terus-menerus menyerang Tao Ti dan melukainya. Hal ini kurang lebih telah mengalihkan perhatian Tao Ti. Kalau tidak, itu akan menyempurnakannya sebelum dia bisa menerobos. Jika seseorang ingin merangsang potensinya dan menembus batas kemampuannya dalam suatu krisis, seringkali hal itu disertai dengan bahaya. Satu kesalahan saja bisa menyebabkan kematian. Kemudian, dia memerintahkan penduduk Istana Phoenix untuk membersihkan istana. Bagaimanapun, pertempuran tadi telah membuat Istana Phoenix berantakan. Lu Ming dan Huang Ling kembali ke kamar masing-masing. Huang Ling baru saja membuat terobosan dan perlu mengkonsolidasikan kultivasinya. Adapun Lu Ming, dia perlu pulih. Setelah pertempuran ini, reputasi Lu Ming dan Huang Ling menyebar luas. Memang benar, tidak ada seorang pun yang memiliki desain apapun setelah itu. Namun, pertempuran di kota air gelap bahkan lebih hebat lagi. Seringkali terjadi pertempuran hebat,